Baik teman-teman, kita langsung saja mulai ya teman-teman karena kita nggak mau nanti berakhir eh, terlalu malam. Baik, sebelumnya selamat malam kepada seluruh teman-teman yang hari ini sudah mau untuk bergabung dengan Bavaria untuk belajar bersama bahasa Jerman untuk level A1 dasar atau basic. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang hari ini sudah hadir. Saya informasikan kembali bahwasannya kelas bahasa Jerman bersama Bavaria itu dari mulai hari Senin hingga Jumat. Kita ada tiga sesi. Sesi yang pertama itu pagi pukul 9 hingga pukul 10.30. Kemudian sesi kedua itu sore, kita mulai jam 4 sore hingga jam setengah 6. Dan sesi yang terakhir, sesi ketiga itu kita mulai jam 19.30 nanti hingga jam 9 malam. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mungkin malam ini bisa, tapi mungkin besok malam tidak bisa, bisa join ke kelas yang pagi ataupun sore. Jadi ada tiga. Dan kita setiap harinya materinya sama dari pagi hingga sore, kita akan ganti topik di besok harinya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sekali lagi, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa agar pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan dan juga kelancaran, dan semoga ilmu yang nantinya saya berikan dan juga kalian terima dengan baik, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan juga keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja ya kita mulai. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, sudah kelihatan ya teman-teman. Bentar. Nah, kita akan mulai dari dialog sederhana. Boleh didengarkan ya untuk dialognya. Sebentar. Silakan didengarkan dan juga dibaca untuk dialognya ya. Hallo Nina. Hallo Nina. Wie geht's? Danke. Hallo Lia. Silakan didengarkan dan juga dibaca ya teman-teman. Niklas, wie geht's? Danke. Ah, hallo Nina. Hallo Niklas, wie geht's? Danke, sehr gut. Und dir? Ganz gut, danke.
B. Nina. Hallo Julia, wie geht's dir? Danke, gut. Und dir? Auch gut, danke. Hallo, ich bin Julia. Und du? Wer bist du? Ich heiße Niklas. Entschuldigung, wie heißt du? Niklas. C. Tschüss. Tschüss, Julia. Bis bald. Ciao. Baik, sudah didengarkan ya teman-teman untuk dialognya. Kemudian kita akan coba baca ya teman-teman. Sebentar. Nah, kita akan coba baca. Boleh di open mic Kak Ramania. Baca dari awal, Kak. Iya, nanti dengan saya ya. Oke. Halo Nina, Halo Niklas, wie geht's? danke sehr gut und dir? Ganz gut, danke. Halo Nina, Hallo Julia, wie geht's dir? danke gut und dir? Ah, gut, danke. Hallo, ich bin Julia und du, wer bist du? Ich heiße Niklas. Entschuldigung, wie heißt du? Niklas. Tschüss, Tschüss, Julia. Bis bald. ciao. Jadi teman-teman ini salah satu dialog pendek yang sering mungkin eh, menjadi dialog ketika kita bertemu dengan orang. Mungkin yang belum tahu artinya akan saya artikan ya. Halo Nina, halo Nina, artinya juga halo Nina. Halo Niklas, wie geht's? Bagaimana kabar kamu? Danke, sehr gut. Terima kasih, sangat baik. Und dir, dan kamu? Ganz gut. Saya juga baik-baik saja, terima kasih. Halo Nina, halo Nina. Halo Julia, wie geht's dir? Bagaimana kabar kamu? Danke, gut. Und dir, terima kasih. Saya baik-baik saja, dan kamu bagaimana? Saya juga baik-baik saja, terima kasih. Halo, ich bin Julia. Und du? Halo, nama saya Julia dan kamu wer bist du? Siapa kamu? Ich heiße Niklas. Nama saya Niklas. Entschuldigung, permisi, wie heißt du? Siapa nama kamu? Niklas. Tschüss, sampai jumpa. Tschüss Julia, bis bald. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Ciao. Dari dialog ini ada yang ingin ditanyakan teman-teman mungkin yang em, belum mengerti, boleh? Teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dialog singkat ini. Halo Kak. Ya, silakan Kak Nina. Pas banget ya ada Kak Nina. Ouch good tadi artinya apa? Auch, Ouch good. auch gut. Auch gut itu seperti juga artinya. Jadi auch gut. Saya juga baik-baik saja gitu. Auch itu seperti juga dalam bahasa Indonesia. Auch gut. Saya juga baik-baik saja gitu. Oh, CH-nya dibaca off ya jadi. Ya, auch. Oke. Bedanya sama ganz good apa? Ganz gut artinya juga baik-baik saja. Oh, sorry, ini siapa ya yang bicara siapa ya? Bentar. Em, sudah ya. Bedanya ganz gut sama sama auch gut. Kalau auch gut itu saya juga baik-baik saja, sedangkan ganz gut itu kayak kayak lumayan baik gitu. Itu namanya ganz.
Terima kasih informasinya, Kak. Sedangkan kalau misal kalian ingin ada kata lain selain God's good, itu misal kayak kalian hari ini baik nggak ya, sedang baik-baik saja tidak ya, itu kayak 50-50, kalian juga bilang so-so, itu juga bisa. Jadi so-so itu juga bisa. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Tadi yang verbis do-nya apa, Kak? Oh, verbis do itu seperti dalam bahasa Inggris itu uh, who are you gitu. Jadi verbis do itu kalau di bahasa Inggris who are you? Siapa kamu? Jadi where itu kata tanya seperti who kalau dalam bahasa Inggris. Who. Sedangkan this itu sorry ya boleh dimatikan dulu mikrofonnya. Baik, terima kasih. Sedangkan bis itu dalam bahasa Jerman seperti to be dalam bahasa Inggris gitu atau sein kalau dalam bahasa Jerman. Do itu subjeknya kamu. Jadi verbis do itu who are you. Sedangkan wie heißt du itu lebih ke kalau bahasa Inggris itu what's your name. What's your name itu wie heißt du. Karena heißen itu artinya nama kalau dalam bahasa Indonesia gitu. Sudah dipahami mungkin Kak Nina? Sudah, Kak. Yes, aku sambil nulis soalnya. Oke, Ah, terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi teman-teman dari dialog ini. Baik, kalau tidak ada kita akan lanjut ya ke selanjutnya. Bentar. Nah, di sini ada yang namanya Rademitel teman-teman. Jadi ini Rademitel itu seperti kayak kisi-kisi. Kalau kalian ingin bertanya nama itu kalian bisa pakai verbis do atau wie heißt du. Verbis do itu who are you, sedangkan kayak wie heißt du itu kalian menanyakan nama kamu, nama kalian. Jadi wie heißt du siapa nama kamu. Sedangkan kalau verbis do itu siapa kamu. Nah, jawabannya kalian bisa jawab dengan ich heiße. Contoh ich heiße Shahniar. Jadi wie heißt du jawabnya ich heiße Shahniar. Kalau verbis du kalian bisa jawab dengan ich bin Shahniar. Gitu. Artinya juga sama-sama nama saya ich heiße Shahniar, nama saya Shahniar, ich bin Shahniar, saya Shahniar. Untuk tanya kabar kalian bisa pakai wie geht's atau wie geht's dir. Artinya juga sama saja. Bagaimana kabar kamu? Kalian bisa jawab danke, sehr gut atau good. Jadi kalian bisa jawab dengan good, sehr good, prima, super, susulala yang sedang-sedang saja atau nicht good atau schlecht gitu. Terus kalian akhiri dengan tschüss atau ciao. Sekarang saya beri kalian tugas untuk mencatat ini terlebih dahulu. Nanti coba ngobrol dengan saya untuk kita tanya jawab tentang nama dan juga kabar. Boleh ya, saya kasih waktu 3 menit untuk menulis kira-kira jawaban kalian apa. Paham ya teman-teman? Boleh Paham? dikasih emoticon aja.
Baik, kita mulai dengan sorry. Baik, kita mulai dengan Kak yang tadi kalau tidak salah sedang berkuliah bahasa Jerman, Kak Ramania ya. Halo Kak Ramania. Halo Kak. Kita coba ya berdialog dimulai dari saya terlebih dahulu ya. Iya. Guten Abend, wie geht's dir? Guten Abend. Gut, danke. Und dir? Es geht mir gut. Wie heißt du? Ich heiße Ramania. Und du? Ich heiße Syahniar. Tschüss. Tschüss. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman untuk contohnya. Mungkin Mbak Ramania mau mulai dialog, yang memulai dialog. Oh, boleh. Wie heißen Sie? Ich heiße Syahniar. Und du, wie heißt du? Ich heiße Ramania. Wie geht's? Es geht mir super. Und du, wie geht's? Danke, gut. Ciao. Ciao. Terima kasih Kak Ramania. Kita coba selanjutnya kita coba dengan Kak Nina. Halo Kak. Halo Kak, kita coba membuat dialog ya dengan percakapan singkat. Halo, Halo. wie geht's dir? Danke, sehr gut. Wie Ande? Wie bitte? Ande? Und dir? Oh ja. Und dir? Es geht mir auch gut, danke. Wie heißt du? Ich bin Nina. Ich bin Nina. Wie heißt du? Ich bin Nina. Ich bin. Ich bin Nina. Oke, danke. Tschüss. Ciao. Ciao. Seperti itu ya teman-teman kurang lebih. Selanjutnya ada Kak Boy Martin. Halo Kak Boy. Halo Kak. Boleh ya kita coba ya untuk membuat dialog. Dimulai dari saya ya. Halo, Ya. guten Tag. Halo, tentang Wie geht's dir? Danke, sehr gut. Und Wie dir? geht? Wie geht? Es geht mir auch gut, danke. Wie heißt du? Ich heiße Boy Martin. Halo, tadi. Äh, Und ich? und ich? Und ich? Und Also, Entschuldigung. Kalau Kak Boy Martin bilangnya siapa nama kamu bisa undu. du? Ya. Nah, ich heiße Syahniar. Tschüss. Ciao. Ciao, terima kasih. Selanjutnya ada Kak Via. Halo Kak Via. Halo Kak, Boleh ya kita coba ya untuk membuat dialog. iya Kak. Halo, guten Abend. Guten Abend. Wie geht's dir? Danke, sehr gut. Und dir? Es geht mir auch gut, danke. Wie heißt du? Ich bin Via. Xiao. Ciao. Terima kasih Kak Via. Kemudian Kak ada Kak Sergio Manik.
Boleh di turn on mikrofonnya. Halo, selamat malam Kak Sergio. Ya, halo Kak. Halo, boleh ya kita coba untuk membuat dialog singkat. Halo, guten Abend. Halo, guten Abend. Halo, halo Kak Sergio. Baik, sebenarnya Kak Sergio mungkin ada sedikit masalah dengan internet, teman-teman. Jadi ini adalah dialog lebih ke informal ya, teman-teman. Jadi lebih ke ketika kita sedang ngobrol dengan teman sebaya, dengan teman yang seumuran atau teman yang sudah lama sekali kita kenal, eh, kita bisa pakai do form namanya. Jadi informal gitu. Nah, selanjutnya ini kita akan melihat bagaimana kalau dialognya formal. Formal biasanya digunakan untuk ke atasan ataupun mungkin orang yang lebih tua, orang yang lebih kita hormati istilahnya. Ke guru itu bisa kita pakai yang formal, lazimnya seperti itu. Saya akan memutarkan audio nanti, monggo didengarkan ya teman-teman. Sebentar. Guten Morgen. Mein Name ist Nina Weber. Guten Morgen, Frau Weber. Ich heiße Oliver Hansen. B. Guten Tag, Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Weber. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Auch gut, danke. Hallo, Frau Weber. Hallo, Herr Hansen. Das ist Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Kowalski. Mein Name ist Oliver Hansen. Guten Tag. Entschuldigung, wie heißen Sie? Oliver Hansen. C. Auf Wiedersehen, Herr Hansen. Tschüss, Frau Weber. Auf Wiedersehen, Frau Kowalski. Auf Wiedersehen. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada perbedaan di sini. Boleh saya minta bantuan mungkin Kak Via mungkin untuk kita membaca ini. Mungkin saya butuh partisipan lagi karena di sini ada 3. Em, Mas Boy yang menjadi Oliver Hansen, kemudian Via yang menjadi Nina Weber, kemudian sorry Kak Nina yang menjadi Nina Weber, kemudian Kak Via yang menjadi em, Frau Kowalski. Halo teman-teman, Oke, Kak. Oke, Kak. sudah ya? Boleh dimulai Kak Nina. Kak Nina terlebih dahulu yang akan mulai. Boleh dinyalakan mikrofonnya? Guten Morgen, my name is Nina Weber. Saya, Pak. Guten Morgen. Halo, dengar nggak? Kedengeran? Guten Morgen, Frau Weber. Ich heiße Oliver Hansen. Kemudian Kak Nina? Guten Tag. Yang sorry Kak, yang mana? Ini Guten Yang Tag bawah, Frau. yang Guten Tag Frau Kowalski. Oh, oke. Guten Tag Frau Kowalski.
Guten Tag, Frau Weber. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Auch gut, danke. Kak Boy. Halo, halo Frau Weber. Hallo, Herr Mann. Hallo, Herr Hansen. Das ist Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Kowalski. Mein, mein name, my name is Oliver Hansen. Guten Tag. Entschuldigung, wie heißen Sie? Oliver Hansen. Kak Nina. Auf Wiedersehen, Herr Hansen. Tschüss, Frau Weber. Kak Boy. Auf Wiedersehen, Frau Kowalski. Kak Via. Auf Wiedersehen. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Sudah bagus sekali ya. Jadi, akan saya coba bacakan dan juga saya artikan. Guten Morgen, mein Name ist Nina Weber. Jadi, mein Name itu memang artinya dalam bahasa Inggris juga my name, tapi cara bacanya kalau dalam bahasa Jerman adalah mein Name, bukan my name, bukan, tapi mein Name. Guten Morgen, mein Name ist Nina Weber. Selamat pagi, nama saya Nina Weber. Guten Morgen, Frau Weber. Ich heiße Oliver Hansen. Selamat pagi, Bu Weber. Nama saya Oliver Hansen. Jadi kalau ketika kita formal, biasanya kita panggilnya Frau atau Herr. Jadi Frau itu untuk Bu dan Herr itu untuk Pak. Biasanya kalau di Jerman, Frau und Herr itu diikuti dengan nama belakang. Jadi contohnya misal Syahniar Ramadhani. Maka dipanggilnya Herr Ramadhani. Seperti itu. Seperti namanya Kak Boy kan namanya Kak Boy Martin Parhusip. Dipanggilnya biasanya Herr Parhusip. Seperti itu. Jadi nama belakangnya. Ich heiße Oliver Hansen. Nama saya Oliver Hansen. Guten Tag, Frau Kowalski. Selamat siang, Bu Kowalski. Guten Tag, Frau Weber. Wie geht es Ihnen? Selamat siang, Bu Weber. Bagaimana kabar Anda? Jadi, wie geht es dir? Wie geht's itu artinya sama-sama menanyakan kabar. Bagaimana kabar? Cuman karena ini formal, pakainya Anda. Anda itu Ihnen. Wie geht es Ihnen? Bagaimana kabar Anda? Danke, gut und Ihnen. Terima kasih, sangat baik. Bagaimana dengan Anda? Und Ihnen, bagaimana dengan Anda? Auch gut, danke. Saya juga baik-baik saja. Terima kasih. Halo Frau Weber, halo Bu Weber, halo Herr Hansen, das ist Frau Kowalski. Halo Pak Hansen, das ist Frau Kowalski. Ini Bu Kowalski. Guten Tag, Frau Kowalski. Mein Name ist Oliver Hansen. Selamat siang, Frau Kowalski. Nama saya Oliver Hansen. Guten Tag, selamat siang. Entschuldigung, wie heißen Sie? Entschuldigung di kalimat ini yang artinya seperti kayak permisi, mohon maaf, nama Anda siapa? Seperti itu. Mohon maaf, nama Anda siapa? Wie heißen Sie? Siapa nama Anda? Oliver Hansen. Auf Wiedersehen, Herr Hansen. Tschüss, Frau Weber. Jadi penggunaan Auf Wiedersehen dan Tschüss itu sebenarnya artinya sama-sama sampai jumpa. Tapi ketika kita formal atau mungkin berhadapan dengan kolega, orang yang lebih kita hormati, kita biasanya makanya yang Auf Wiedersehen. Sedangkan untuk teman yang sering ketemu meskipun usianya mungkin lebih tua, tapi sering ketemu dan menjadi teman akrab, biasanya kita pakainya yang Tschüss gitu. Makanya dalam hal ini Frau Kowalski itu Auf Wiedersehen Herr Hansen karena baru pertama kali bertemu, dan juga Tschüss Frau Weber, orang yang selama ini menjadi temannya atau menjadi rekan kerjanya. Auf Wiedersehen Frau Kowalski jawaban dari Herr Hansen, dan juga Auf Wiedersehen jawaban dari
eh sorry, Frau Weber seperti itu. Dan cara bacanya itu Auf Wiedersehen, bukan Auf Wiedersehen atau Auf Wiedersehen. Dari dialog ini mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Apakah sudah jelas? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Kita akan lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi, bentar. Nah, Guten Tag, auf Wiedersehen, spielen Sie die Situationen. Karena mengingat waktu kita tinggal sedikit, kita tidak akan bermain ini ya, karena hampir sama seperti yang tadi kita saat informal, ini juga kita nantinya akan membuat dialog. Cuman kurang lebih kalian bisa memakai Guten Tag, selamat panggilan Guten Tag, sapaan Guten Tag, Guten Morgen, Guten Abend itu biasanya sering kita gunakan Guten Tag, selamat siang, Guten Morgen, selamat pagi, dan Guten Abend, selamat malam. Kalau misal di informal tadi kita pakainya wie geht's, dir, atau wie geht's. Kalau di formal itu kita pakainya wie geht es Ihnen. Untuk jawabannya juga tetap sama. Yang membedakan adalah ini. Un Ihnen. Biasanya kita kan kalau pakai yang do form itu pakainya undir atau undu. Ini un Ihnen. Seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang. Eh, Jika informal itu pakainya do plus Vorname. Jadi ketika kita wie heißt du, ich heiße Nina, biasanya pakainya nama depan. Wer bist du, ich bin Nina. Bisa nama depan ataupun nama panggilan, karena kan tidak selamanya nama belakang itu menjadi panggilan gitu ya, teman-teman. Jadi saat kita ditanya wie heißt du, siapa nama kamu, atau wer bist du, siapa kamu, kita bisa menjawab dengan Spitzname atau nickname, nama panggilan kalian. Misal ich heiße Shaniar atau ich bin Shaniar. Sedangkan kalau formal, Sie plus Vorname oder Nachname, nama lengkap gitu ya. Wie heißen Sie? Mein Name ist Nina Weber. Wie ist Ihr Name? Ich heiße Nina Weber. Seperti itu. Nah, yang beda juga dari kata kerja. Jadi, kata kerja dalam bahasa Jerman itu selalu berakhiran dengan huruf en. Makanya kalau kita di sini lihat wie heißen Sie, heißen itu endingnya en. Dan kenapa kok di do form menjadi heist itu karena ada perubahan teman-teman. Jadi dari kata heißen itu kalau bertemu dengan ich, du, sie itu akan berubah belakangnya atau endungnya. Kalau ich itu endungnya e, kalau du endungnya t, kalau sie endungnya en. Jadi saya buat contoh seperti ini sebentar. Nah, kata kerja dalam bahasa Jerman itu selalu berakhiran dengan huruf en, teman-teman. Jadi contohnya heißen. Heißen itu terdiri dari stam dan endung. Jadi stam itu kata dasarnya heiß, kemudian endung en gitu. Nanti kalau pakai ich, jadinya ich stam plus e. Jadi en-nya ditutup, tinggal heiß plus e kalau pakai ich. Jadinya ich heiße. Sedangkan kalau pakai do, stam plus st. En-nya ditutup diganti st, heiß-nya ditambahin st, heißt, do heißt gitu. Sedangkan kalau sie Anda itu tetap plus en, jadinya sie heißen gitu. Gitu ya teman-teman. Jadinya selalu berakhiran dengan huruf en, cuman akan berubah sesuai dengan subjeknya. Nah, ini kita akan melihat subjek yang lebih banyak lagi selain ich, du, und sie. Kak, maaf, endung tadi apa artinya, Kak? Kenapa? Maaf, ingin bertanya. Endung tadi
Bagaimana Endung itu artinya? akhiran Kak, nama artinya. Baik, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Jadi sekali lagi ya, Verben kata kerja dalam bahasa Jerman itu selalu berakhiran huruf en. Jadi kalau kalian misal bertemu dengan kata lernen, schreiben, wohnen, kommen dan masih banyak lagi kata kerja dalam bahasa Jerman itu pasti kata kerja dan selalu ditulisnya dengan huruf kecil gitu. Nah, kata kerja dalam bahasa Jerman itu endungnya atau akhirannya itu bisa berubah sesuai dengan subjeknya. Jadi akan bisa berubah-ubah sesuai dengan subjek. Misal dari kata lernen, lernen kan berasal dari stamnya learn, L-E-R-N plus endung en. Kalau misal subjeknya en-nya diganti jadi ich lerne. Kalau do, Lens. En-nya diganti st. Carlos atau R dia laki-laki itu endingnya t. Learned. Tinggal en-nya diganti t. Sedangkan Lena dia perempuan endingnya sama-sama t. Carlos und ich, Carlos dan saya, otomatis kan artinya wir. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya kami atau kita itu endingnya en, lernen, wir lernen. Sedangkan Lena und du, Lena dan kamu, kalian itu pakainya t, learned. Lena und Carlos, mereka, sie, S-nya kecil, itu juga pakai endung en, lernen. Sejauh ini ada yang mungkin pusing dengan penjelasan saya? Boleh di screenshot ya teman-teman karena ini merupakan rumus istilahnya. Rumus untuk kalian nanti akan mengerjakan soal yang setelah ini akan saya berikan kepada kalian. Boleh di screenshot ditulis kalau ish endingnya kalau do endingnya st, kalau misal nama Carlos nama laki-laki endingnya t, Lena dia perempuan endingnya t, wir itu terdiri dari Carlos und ish, kami itu endingnya en, ihr itu endingnya t, Lena und Carlo artinya mereka itu endingnya en. Kak, aku masih nggak paham yang ir itu kenapa belakangnya T juga ya, Kak? Kenapa kok belakangnya T juga? Ini saya tidak bisa menjawab ya Kak Via. Jadi Oh, memang sudah dari sananya ya, sudah dari Jermannya seperti itu. Jadi yang membedakan nanti memang sama-sama endingnya sama-sama T, tapi kita akan tahu ketika kita lihat subjeknya gitu. berarti kalau yang Carlos un ich itu tadi kami gitu tak tak. Wir itu artinya kami atau kita. Kalau ir itu artinya apa, Kak? Ir itu kalian. Oh, makasih, Kak. Sama-sama. Dan Lena Un Carlos itu mereka, Lena Un Carlos. Sorry, belum ada di sini Zizi mereka. Baik, eh, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Ini saya berikan soal. Silahkan dikerjakan dari A hingga H. Ini mudah sekali teman-teman, tinggal kalian ganti belakangnya, tinggal kalian tambahin. Di sini sudah ada Maria kom pung 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 Ausrum. Jadi kalian tinggal tambahin aja kom itu dengan endung apa, en atau t atau st atau t, terserah kalian. Silahkan dikerjakan ya teman-teman. Saya kasih waktu em, 5 menit dari A hingga H.
Apakah sudah? Sudah, Kak. Apakah sudah teman-teman? Sudah, Kak. Oke, kita mulai dari nomor A dan juga B ya. Boleh Kak Ito yang jawab? Halo Kak Ito. Halo Kak Ito Sandi. Baik, dimulai dari Kak Nina terlebih dahulu aja ya. Kak Nina boleh ya dijawab yang A dan juga B? Eh, aku coba ya Kak, takut salah. Gak apa-apa, it's okay. Oke. Maria come pakai T belakangnya. Mhm. Carlos come pakai T juga. Aus Madrid. Maria come aus Rom. Carlos kommt aus Madrid. Super, benar. Jadi Maria kommt aus Rom, Carlos kommt aus Madrid. Kommen itu artinya berasal. Jadi Maria berasal dari kota Roma dan juga Carlos berasal dari kota Madrid. Untuk selanjutnya D, C dan D, boleh Kak Ito apakah sudah ada? Apakah sudah bisa on mic? Atau mungkin Kak Sergio Mani mungkin mau menjawab untuk yang C dan D? Oke, Kak. Yang C, ich komme aus Indonesien. Untuk yang D, Karl und Eva kommen aus Passau. Super, benar sekali. Ich komme aus Indonesien. Karl und Eva kommen aus Passau. Terima kasih Kak Sergio. Bagus Baik, sekali. Kak, sama-sama. Untuk selanjutnya E dan F mungkin Kak Via boleh jawab. Martin Kaufut Ops. Kalau yang F, Maria Kaufut Kola. Pakai T dulu. Martin kauft Obst, Maria kauft Cola. Jadi endingnya sama-sama T. Martin kauft Obst. Kaufen artinya membeli. Martin membeli Obst buah-buahan. Maria kauft Cola. Maria membeli Coca-Cola. Terima kasih Kak Via. Kemudian yang terakhir Kak Ramania boleh dijawab G dan H. Robert und Inga kaufen Eis. Ich kaufe Mineralwasser. Super. Jadi Robert und Inga kaufen Eis, ich kaufe Mineralwasser. Robert dan Inga membeli es krim. Saya membeli air putih. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Ini masih ada wohnen und trinken dari huruf I sampai P. Boleh kalian tulis besok ya teman-teman, kita akan bahas untuk PR-nya, kita buat PR I sampai P. Coba nanti kalian jawab. Nanti besok kita akan bahas. Gitu. Sejauh ini ada yang ditanyakan teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada malam hari ini? Nggak ada, Kak. Baik, kalau tidak ada, terima kasih teman-teman sudah hadir di pembelajaran bahasa Jerman bersama Bavaria. Saya informasikan kepada teman-teman yang mungkin baru saja bergabung bahwasannya pembelajaran bahasa Jerman dengan Bavaria ini setiap Senin hingga Jumat. Kita ada 3 sesi teman-teman di pagi, sore, dan juga malam. Untuk pagi kita mulai jam 9 pagi hingga jam 10.30. Kemudian di jam sore kita mulai jam 4 sore hingga jam setengah 6. Dan malam kita mulainya pada pukul 19.30 hingga
21.00. Jadi teman-teman mungkin yang hari ini atau malam ini belum bisa bergabung, bisa bergabung besok pagi atau besok sore ataupun besok malam. Yang jelas tema kita akan terus mengalir ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa mengulang dari awal lagi. Jadi kita terus mengalir ataupun berganti ya topiknya. Jadi kalau misal teman-teman memang berniat untuk belajar Jerman A1 dan ingin goalsnya nanti ujian, nggak apa-apa, tinggal ikutin aja belajar dengan kita untuk level A1 gitu. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman sebelum saya benar-benar mengakhiri pembelajaran hari ini. Pertanyaan tentang apapun boleh. Untuk PowerPoint-nya boleh di-share, Kak? Kenapa Kak Nina? Untuk PowerPoint yang sudah Kakak jelaskan, boleh di-share, Kak? Tadi sempat di screenshot nggak ya? Iya, saya tadi di awal-awal datanya terlambat karena coba link yang awal. Oke. Besok saya coba share ya Kak ya. Kalau untuk malam ini belum bisa saya share karena belum saya save. Jadinya besok malam ya, ingatkan saya untuk nge-share PPT saya yang tadi. Gitu. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Mungkin ada yang ditanyakan lagi pertanyaannya. Silahkan teman-teman. Halo Kak. Ya, selamat malam. Untuk penggunaan ihnen tadi gimana ya? Untuk penggunaan ihnen tadi, ihnen itu berasal dari sie. Jadi sie Anda itu kalau dia menjadi subjek, kan ada kalimat subjek predikat objek. Kalau dalam bahasa Indonesia, subjek predikat objek. Subjek, kalau subjeknya Anda itu pakainya sie. Sedangkan kalau misal sie Anda ini menjadi objek, itu jadinya ihnen. Gitu. Jadi ihnen itu artinya sama artinya itu Anda, tapi ihnen itu perubahan dari sie. Kalau misal Kakak bingung, nanti kita akan bahas, nanti ada babnya sendiri tentang perubahan subjek, kemudian subjek menjadi objek. Nanti kita ada sendiri. Yang pasti kalau do itu biasa, kalau misal dia jadi objek itu bisa jadi dir. Sedangkan kalau sie itu ihnen. Jadi sie und ihnen itu artinya sama-sama Anda. Wie heißen Sie? Siapa nama Anda? Gitu. Jelas ya Kak Sergio? Yang formalnya ihnen. Kenapa Kak Nina? Yang formalnya ihnen. Kenapa Kak Nina? Sorry. Yang penggunaan dalam formalnya ihnen, Kak? Ya benar. Jadi ihnen itu memang biasa digunakan formal ya teman-teman. Jadi misal seperti saya ngomong ke guru saya itu pakainya ihnen, ataupun misal kalian ke orang tua ataupun orang yang sebenarnya mungkin seumuran tapi karena kalian baru pertama kali bertemu, jadinya kalian bisa pakai ihnen. Jadi ihnen itu untuk istilahnya lebih sopan gitu. Sedangkan du itu untuk kesesama teman atau teman yang sudah akrab sekali, itu biasanya pakai pakai du, sorry. Baik, ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Baik, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang hari ini sudah hadir untuk kita sama-sama belajar bahasa Jerman. Tidak ada salah dan juga tidak ada benar karena kita sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalian malu gitu ya kalau misal pun kalian salah, tidak apa-apa. Karena saya juga sama kalian, saya juga masih belajar. Jadi nanti kita belajarnya bersama-sama. Jadi kalau misal kalian ada pertanyaan, langsung saja angkat tangan, nanti silakan di open mikrofon, nanti silakan bertanya. Gitu ya teman-teman. Vielen Dank für heute, bis morgen, tschüss, sampai jumpa besok teman-teman di jam yang sama. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Info, Kak.